Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yakni tadabbur bacaan salat. Terakhir sampai mana? Allahumma ba'id. Materi ini kemarin apa saja yang disampaikan? Terkait apa? Keterangan dari doa. Yang bersumber dari Abu Hurairah ya. Baik. Berarti kita masuk penjelasannya ya. Baik. Semuanya sudah hafal, Bunda? Baik. Oke. Kalau tidak salah saya kemarin ada janji ya. Iya. Iya. Begitu lihat iftitah teringat saya, Bunda. Yang selama ini belum baca, coba tunjuk tangan. Yang belum baca, selama ini belum pernah baca dalam sholat, Bunda. Yang baca yang sholat. Masih lihat buku. Oke, coba dulu, Bunda. Iya, coba. Coba ulang lagi, Bunda, dari awal. Allahumma ba'id baiti wa baiti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Oke, lewat dulu, Bunda. Silakan, Bunda. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina Allahumma bil ma'i. Baik. Coba silahkan, Bunda. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriqi Bainal kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma nakini minal khotoyaya minad danas kama yunaqqas saubul. Silakan, Minaila. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khotoyaya bil ma'i
wassalji wal barad. Baik, barakallahu fikum. Eh, perlu diketahui bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya doa iftitah ini yang paling afdol untuk dibaca di dalam sholat fardu. Bahkan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, itu mengatakan yang paling afdol adalah doa ini. Mungkin dulu-dulunya itu sulit, dipermudah cari solusi yang lain gitu kan, doa iftitah yang lain mungkin ya, Allahu a'lam. Tapi kalau kita melihat di kitab-kitab primernya, kitab-kitab aslinya, bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan yang paling afdol adalah doa iftitah ini. Baru yang kedua, wajjahtu. Jadi sayang sekali kalau Bunda tidak mengaplikasikannya di dalam sholat, khususnya sholat fardu. Baik, silahkan yang belum lancar dilancarkan, yang belum hafal dihafal, yang sudah hafal istiqomah untuk selalu membacanya di dalam sholat fardu. Kalau Bunda apalagi bagi perempuan ya, itu sangat besar kesempatannya untuk membaca doa iftitah ini. Karena kan sholat sendiri di rumah. Tapi kalau bagi laki-laki, itu kan mungkin mengikut sholat berjamaah. Iya kan? Sehingga terkadang imam-imam itu banyak yang membaca doa iftitah singkat. Sehingga makmumnya pun ikut membaca doa iftitah yang singkat. Atau bahkan tidak membaca doa iftitah. Baik, kita bahas. Ya. Saya tidak tulis lagi harokatnya ya Bunda. Allahumma ba'id baini wa baina doa iftitah ini kita bagi menjadi 3 paragraf ya. Ini kita buat poin pertama, 1. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Baik, nanti aja kita lanjutkan yang keduanya. Kita terjemahkan dulu. Allahumma, ya Allah. Ba'id. Ba'id ini terambil dari kata ba'uda. Ba'uda. Ya ba'udu ba'id. Ya ba'udu, bukan ba'ada ya, tapi ba'uda, ya ba'udu ba'id. Baik, artinya jauh.
Lawannya apa? Lawannya qoribun. Dekat. Baik. Sedangkan ini bentuknya fi'il amar. Kata kerja perintah. Cuman karena ditujukan kepada Allah, maka maknanya adalah permohonan. Jadi setiap kata perintah yang ditujukan kepada Allah, nggak mungkin kita yang perintahkan Allah kan? Mana? Setiap kata perintah yang ditujukan kepada Allah itu maknanya permohonan. Paham ya? Maksudnya apalah? Jauhkanlah. Berarti kita mau bermohon, jauhkanlah. Baik, jadi simpelnya seperti itu Bunda. Kalau Bunda melihat atau membaca di dalam Al-Quran ada kata kerja perintah atau bentuk doa yang ditujukan kepada Allah, asalnya kata perintah itu maknanya permohonan. Jauhkanlah baini, antara aku wa baina, dan antara khotoya. Khotoya ini bentuk jamak, dosa-dosa, atau juga bisa diterjemahkan kesalahan-kesalahan. Baik. Adapun ujungnya yang terakhirin itu menunjukkan kepada aku. Ya. Paham ya, Bunda? Nah, asalnya dari khotoun. Khotoun. Kesalahan atau dosa. Baik. Khotoya, dosa-dosa. Khotoya, ya, dosa-dosaku. Jadi kalau Bunda paham nih, itu akan memudahkan kita untuk mengkoreksi hafalan kita. Nah, paham ya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama, sebagaimana dari sini sudah banyak kosakata bahasa Arab yang sudah kita ketahui, Bunda. Tinggal dipraktekkan saja lagi, latihan. Kama. Ya. Kama itu. Kalau kama, itu beda ya. Sebagaimana, ya. Ba'atta. Tanya ditujukan kepada Allah. Engkau telah menjauhkan. Engkau telah menjauhkan. Baina, antara. Sifat di antara rukhawah dan syiddah apa? Tawassut atau bainiyah. Nah, itu dia. Al-masyriqi. Al-masyriq apa? Langit. Timur dan barat. Di mana timurnya, Bunda? Sini atau sini? Oke. Ini namanya Asy-Syarqiyah. Ini Al-Gharbiyah. Di atas Asy-Syimal, utara. Di bawah Al-Junub.
Lumayan, nambah 4 kan? Nah, ya kan? Sedangkan al-masyriq itu maknanya adalah tempat, sebenarnya makna asalnya adalah tempat terbit. Nah, tempat terbitnya matahari. Masyriq, tempat terbitnya matahari. Dari mana? Timur. Jadi masyriq itu artinya timur. Jadi kalau terjemahnya antara tempat terbitnya, nah, wal maghrib, nah, tempat terbenamnya matahari, barat. Baik. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan, kalau terjemah utuh ya, ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, baik. Tapi kalau kita mudahkan terjemahnya, ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Kalau ini terlalu baku, Bunda. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi kalau baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ini saja. Nah, jelas ya? Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Apa makna dari ungkapan ini? Muncul pertanyaan. Kira-kira apa bedanya, ya Allah, hapuskan dosa-dosaku? Sedangkan yang kedua, ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Nah, kira-kira makna pertama ini masuk pada permohonan agar dosa dihapuskan, atau yang kedua, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku? Kalau dijauhkan berarti bilang tidak berdosa dan dilakukan berdosa. Hapus hilang. Dihapuskan, minta dihapuskan dosa, atau minta dijauhkan? Dosa sudah ada. Iya, dijauhkan tidak berbuat dosa lagi. Ikhtilaf para syaikhah ya. Nah, membersihkan. Pertama dulu, Bunda. Tapi ini bukan maknanya. Kalau kita memohon dosa dihapuskan, itu maknanya memohon agar dosa-dosa di masa silam dihapuskan. Oke, ini dulu. Tapi maknanya ini bukan ini, yang kedua. Saya ulang kembali bahwasanya ungkapan ini bukan kita meminta dosa-dosa kita dihapuskan. Paham ya? Tapi kita bahas dulu ini. Kalau kita memohon dosa kita dihapuskan, itu maknanya meminta dosa-dosa, memohon kepada Allah agar dosa-dosa di masa silam dihapuskan. Yang dihapuskan apa? Dosa. Yang kedua, hukuman dari dosa. Yang ketiga, catatan dosa. Saya tanya, yang dihapuskan yang mana?
dosanya yang dihapuskan, kita meminta kepada Allah dosa kita yang dihapuskan, atau hukuman dosa itu yang dihapuskan, atau catatan dosa itu dihapuskan, atau ketiga-tiganya. Selama ini kalau mohon ampun apa Bunda? Minta dosa dihapuskan. Dosa itu ada wujudnya Bunda, tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kemudian yang kedua minta hukumannya yang dihapuskan. Yang ketiga minta catatan dosa dihapuskan. Setiap dosa itu kan memiliki catatan. Setiap dosa itu ada konsekuensinya, ada hukumnya. Setiap perbuatan buruk itu ada wujud dosanya. Catatannya berarti yang dihapus itu kan yang dicatat. Semua. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, manakala kita memohon ampun kepada Allah dan Allah menghendakinya, artinya Allah menghapus dosa-dosa kita, maka yang terhapus itu adalah poin pertama dan kedua. Adapun catatan dosa tidak akan terhapus. Dalilnya dapat kita temukan dalam surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga keburukan. Sekecil apapun keburukan yang dia lakukan itu, dia akan melihatnya. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Artinya apa? Catatan dosa itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Sekalipun dosa itu telah dihapuskan oleh Allah dan hukumannya juga demikian. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, aku malu di hadapanmu ya Allah, sekalipun engkau telah mengampuniku. Paham maksudnya? Fudail bin Iyad mengatakan, seorang ulama yang mu'tabar di masa tabi'in mengatakan, aku malu di hadapanmu ya Allah, sekalipun engkau mengampuniku. Maksudnya apa? Catatan kriminal itu Bunda tidak akan pernah hilang. Setiap dosa apa saja yang dilakukan oleh manusia, sadar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, itu akan tetap ada sampai hari kiamat dan akan kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang ditampakkan nanti di halayak ramai dan ada yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Maka jangan terlalu mudah buat dosa. Jadi setiap dosa yang kita lakukan akan ada catatan dosa itu dan itu tidak akan pernah terhapus. Kebayang nggak kalau kita melakukan kesalahan di atas bumi ini gitu kan? Nah, ini terkait dengan manusia, ya kan? Sampai kapanpun rekaman itu masih ada, walaupun sebenarnya kita sudah bertaubat. Nah, dan itu nanti akan kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya sahih. Oke. Baik. Dan ini juga kita temukan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang melakukan keburukan itu, catatan dosa itu diletakkan di sijjin. Sijjin itu di mana? Dasar bumi. Nah, atau lapisan bumi yang ketujuh. Sedangkan kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Sedangkan orang-orang yang berbuat baik itu catatan amal kebaikannya diletakkan di illiyin. Illiyin. Di mana? Langit ketujuh. Langit ketujuh. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada catatan dosa pun itu dibedakan, tidak disamakan dalam satu buku. Paham ya? Dan sijjin ini adalah markasnya para
setan. Sedangkan illiyin ini adalah markasnya para malaikat. Makanya disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin itu, ketika Allah menyebut kalla inna kitabal abrar lafi illiyin, kemudian yashhaduhul, setelah itu Allah menyebutkan yashhaduhul mukarram, disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah, dijaga catatan amal kebaikan itu. Sedangkan si jin di sini adalah catatan keburukan itu ditempatkan di mana? Tempat para setan. Markasnya iblis di situ, Bunda. Coba. Kitabum markum. Sebelum itu, sebelum yashhaduhul muqarrabun, kitabum markum, kitab yang tertulis, ditandai, dipahat. Sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Kita kalau pergi ke pantai kita tulis, gitu kan, fulan love. Nah, dulu ya kan. Nah, datang lagi ke sana, masih ada tuh, Bunda. Sepanjang tidak ada orang yang menghapusnya, karena diukir, dia dipahat. Nama itu dipahat. Semisal itulah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jelas? Oke. Jadi yang dihapuskan itu dosanya dan hukumannya, catatan dosa itu tidak akan pernah hilang. Walaupun dia bertaubat. Nah, oke. Maka jangan, pastikan catatan amal itu kedepannya berisi tentang kebaikan-kebaikan. Baik. Namun, adapun dari ungkapan ini, maknanya bukan ditujukan pada poin ini. Paham ya? Tapi maksudnya adalah ditujukan agar kita, mohon maaf, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu. Paham, Bunda? Saya ulang kembali, saya catat di sini. Maksudnya adalah memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan, memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan. Mohon maaf, bukan agar ya. Memohon kepada Allah diberikan perlindungan agar tidak kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, inilah makna dari ungkapan yang pertama ini. Memohon kepada Allah diberikan perlindungan agar tidak kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, ini maknanya, Bunda. Jadi kalau kita membaca doa iftitah ini, maka sesungguhnya ingat, yang kita minta kepada Allah itu agar Allah melindungi kita supaya tidak kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Jelas? Pernah buat dosa, Bunda? Pernah? Nah, kemudian apakah dosa itu terulang kembali? Nah, ada yang dosa yang lama terulang kembali. Ada pula ketika dia di masa yang akan datang melakukan dosa, tapi dosa itu dosa yang baru. Dan ayat ini mencakup semuanya, bukan hanya dosa di masa silam, apapun dosa itu, supaya tidak kembali lagi melakukan dosa di masa yang akan datang. Oke, berarti kita memohon kekuatan, memohon perlindungan kepada Allah, supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita, supaya Allah memberikan taufiknya kepada kita, supaya Allah membantu kita, supaya kita bisa meninggalkan perbuatan dosa, tidak kembali lagi melakukan dosa. Ingat, Bunda, bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Peluang untuk melakukan dosa di masa yang akan datang itu sangat besar. Jangan berpangku
Jangan berpedoman pada taubat dan istighfar saja. Paham ya? Taubat itu kan hanya sebatas tinggalkan, sesali, berjanji tidak mengulang kembali. Sedangkan istighfar itu adalah bentuk usaha kita agar kita meminta kepada Allah dihapuskan dosa-dosa di masa silam. Tapi di masa yang akan datang itu sangat mungkin untuk kembali melakukan dosa kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Itu menjadi catatan penting. Maka jangan bersandar pada iman kita, Bunda. Nampaknya kalau ke tempat sana nggak mungkin lah aku melakukan dosa dengan imanku yang saat ini. Oh, jangan seperti itu. Itu ujub namanya. Paham ya? Nah, jadi itu harus kita sadari. Berarti kalau begitu, bagaimana kita agar tidak kembali melakukan dosa? Satu, taubat. Ya. Taubat maka mencakup di dalamnya tinggalkan, kemudian sesali, setelah itu bertekad atau berazam untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian yang kedua, sertai dengan istighfar. Kemudian setelah itu yang ketiga apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan agar tidak kembali melakukan dosa. Bagaimana caranya? Apa ungkapannya? Ya baca doa iftitah ini. Nah, ini menjadi jawaban. Padahal selama ini sudah berulang kali Ustadz saya bertaubat, istighfar, tapi balik lagi melakukan dosa. Terkadang dosa itu dosa yang lama, terkadang pula dosa yang baru. Kenapa? Mungkin saja dia tidak memohon pertolongan agar Allah membantu dia untuk tidak kembali melakukan dosa. Berbagai cara Allah. Kalau Allah melindungi hambanya, Bunda, berbagai cara Allah itu menghindarkan kita agar tidak kembali melakukan dosa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang membaca doa iftitah ini pertama kali siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad, seorang Rasul, Khalilullah. Di antara nabi-nabi yang paling dicintai oleh Allah, maksum, terbebas dari dosa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala nabi. Pun begitu, Nabi membaca doa iftitahin. Kenapa? Karena Nabi sadar bahwasanya Nabi tidak melakukan dosa, itu karena Allah yang menjaganya. Paham nggak? Nah, itu Nabi, Bunda. Karena Nabi sadar bahwasanya Nabi sampai saat itu, sampai mati, Nabi tidak melakukan dosa. Itu kenapa? Karena Allah memberikan penjagaan. Maka kalau begitu, sikap kita sebagai seorang hamba, banyak-banyaklah membaca doa iftitah ini. Jelas? Nah, ada yang ingin tanyakan? Sadar selama ini, Bunda? Kebanyakan, jangan sampai bersandar, Bunda, pada iman, pada taubat dan istighfar. Mohon pertolongan, ya Allah, jaga aku supaya aku tidak kembali melakukan dosa. Baik di dalam sholat baca iftitah ini. Kalau di luar sholat baca saja. Nah, kan tidak ada larangan. Berdoa itu di mana saja, kapan saja boleh. Nah, baik, sekilas kita bahas dulu, sekilas. Kembali tadi saya tanyakan, pernah melakukan dosa kan, Bunda? Ya, kita semua pernah melakukan dosa lah. Kalau dari derajat dosa itu ada dosa besar, derajatnya, tingkatannya. Ada dosa kecil. Kita bahas sekilas supaya kita sadar bahwasanya kita ini semasa hidup sedikit melakukan dosa atau banyak. Nah, kan gitu. Jangan-jangan merasa tak berdosa. Ingat saja, dari sisi derajatnya, dosa itu dibagi kepada dua. Dosa besar, dosa kecil. Besar ini dibagi lagi
yang di atasnya ada apa itu? Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Jadi kalau kita buat, bisalah kita bagi. Memang ulama membagi dua, tapi supaya memudahkan, bagi tiga saja. Dosa terbesar. Kemudian yang kedua, dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil. Dosa terbesar itu apa? Di antaranya. Singkatnya Bunda, satu, syirik. Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Apa itu? Syirik. Syirik itu dibagi kepada dua atau tiga, ya. Ada yang mengatakan tiga, tapi asma wa sifat itu masuk kepada uluhiyah. Ada namanya syirik uluhiyah, ada namanya syirik rububiyah. Syirik uluhiyah itu apa? Menyembah selain Allah. Paham ya Bunda? Apalagi riya. Riya itu masuk syirik uluhiyah. Sum'ah itu masuk syirik uluhiyah. Ujub? Enggak, ujub itu masuk syirik rububiyah. Karena dia menyandarkan keberhasilannya itu pada dirinya. Sedangkan keberhasilan itu semata-mata anugerah Allah. Itu kan perbuatan Allah. Maka rububiyah itu maksudnya perbuatan Allah. Syirik. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa terbesar, Bunda, di antara dosa-dosa besar. Ini dosa besar itu kan banyak. Iya kan? Maka kalau ditanya puncaknya apa? Inilah dia, syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi yang ketiga? Zina setelah menikah. Zina setelah menikah itu dosa terbesar. Kalau zina sebelum menikah itu masuk dosa besar. Paham ya? Zina sebelum menikah itu masuk dosa besar. Zina setelah menikah itu dosa terbesar. Makanya hukuman hadnya itu kan parah tuh. Dirajam. Sedangkan zina sebelum menikah hanya dicambuk sampai 100 kali kan? Kalau dalam Islam Bunda. Tapi kalau orang yang sudah menikah, lantas dia berzina, hukumannya apa? Dirajam, ditanam, yang tersisa kepala, lalu dilempar batu sampai mati. Menunjukkan betapa hinanya orang tersebut. Apalagi? Membunuh keturunan. Membunuh keturunan. Itu dosa terbesar. Sangat banyak Bunda, tapi ini pada pembahasan khusus nanti. Jelas ya? Jadi menggugurkan kandungan ya Ustaz? Hah? Termasuk menggugurkan kandungan. Termasuk menggugurkan kandungan. Oke, kemudian itu dosa terbesar. Dosa-dosa besar apa? Zina, sebelum menikah, khamar, mencuri, membunuh. Oke, menipu, mengumpat dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Mengumpat itu dosa besar Bunda. Kaedahnya begini. Setiap keburukan yang disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya dosa besar. Saya ulang kembali. Setiap keburukan yang disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya dosa besar. Karena semua dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu terancam masuk neraka. Karena kaedahnya dosa kecil itu, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, tapi tidak disebutkan ancamannya. Paham nggak?
Kalau dosa besar itu dilaknat, diancam di dalam Al-Quran dan Sunnah dilaknat, kemudian terancam masuk neraka. Kalau dosa kecil itu tidak disebutkan hukumannya. Paham ya? Kaedahnya seperti itu. Jadi setiap bunda baca Al-Quran, cerita, mengumpat, mencela, merendahkan orang lain, mu'tada, berkata kasar, asim, ya kan, perbuatan-perbuatan kasar, itu semuanya dosa besar. Paham ya? Sedangkan dosa kecil seperti yang kita sudah sampaikan tadi kaedahnya ya. Sebutkan dosa-dosa kecil. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Apalagi? BAB BAK menghadap kiblat. Itu dosa kecil. Mengakhirkan sholat tanpa uzur, itu dosa kecil, bunda. Jangan anggap itu tidak dosa. Tak ada uzur dia, kemudian dia mengakhirkan sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi dia sudah berdosa. Segala niat yang diazamkan di dalam hati, niat buruk yang diazamkan di dalam hati, itu dosa kecil. Paham ya? Saya ulang kembali, segala niat buruk yang diazamkan, maksudnya bertekad dia untuk melakukan dosa, tapi masih di dalam hati, tapi sudah bertekad dia. Paham ya? Nah, cuman karena ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak melakukan dosa itu, seperti ketahuan mau menyuling TV, tapi ketahuan kan nggak jadi nyuling TV kan, tapi saat itu dia sudah berdosa. Atau dia bertekad, nanti kalau aku kaya, aku akan berzina. Itu sudah tekad kuat tuh. Saat itu dia sedang berdosa, tapi dosanya dosa kecil. Ketika dia realisasikan, maka berubahlah menjadi dosa besar. Paham? Apalagi? Apalagi contoh dosa kecil? Menzalimi anak. Oh, dosa besar udah. Telat ngasih makan dia, dosa besar. Telat. Iya, itu masuk dosa kecil. Kan termasuk zolim. Zolim. Terlambat menepati janji. Dosa kecil. Nanti aku bayar hutangku hari Sabtu, dia bayar hari Minggu. Terlambat. Dia bayar. Saat itu dia sedang berdosa. Sangat banyak dosa-dosa kecil itu, bunda. Dan dosa-dosa kecil ini sangat diremehkan oleh manusia dan sering sekali tidak disadari. Nah, jelas ya. Apa? Scroll Facebook, terbuka aurat, tetap dia lihat. Nah, ya kan? Itu dosa kecil. Begitu dia nikmati, dosa besar. Nah, paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Dari sisi derajat ya. Kemudian, adapun dari sifatnya, ada sifatnya zohir, ada batin. Sebutkan sifat dosa zohir: membunuh, khamar, zina, judi, dan lain sebagainya. Batin apa? Dosa batin, ya niat buruk. Apalagi? Hasad. Hasad itu dosa batin. Apalagi? Turunan-turunannya, dengki, iri, dendam kusumat. Paham ya? Riya, sum'ah, ujub, itu dosa-dosa dosa batin. Paham ya? Dari sisi derajatnya ada
dosa terbesar, besar ada kecil. Dari sifatnya ada yang zahir dan ada yang batin. Dari sisi permisalannya ada 4. Yang pertama, iya, Malikiyah. Yang kedua, Syaitoniyah. Yang ketiga, Sabu'iyah. Yang keempat, Bahimiyah. Pernah dengar ini ya? Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan manusia ketika melakukan dosa nggak lepas dari 4 ini, Bunda. Sabu'iyah. Kalau Malikiyah itu, Bunda, dosa-dosa terkait tentang kekuasaan Allah. Maksudnya hanya Allah yang berhak memilikinya, tapi dia memiliki itu. Itu Malikiyah tuh. Apa contohnya? Saya ulang kembali. Sombong. Yang berhak untuk sombong itu siapa? Allah. Kemudian dia memilikinya, maka dia masuk dosa Malikiyah. Paham ya? Apalah? Iya, termasuk terkait rububiyah itu, Bunda. Berbicara perintah dan larangan tanpa ilmunya Allah. Siapa yang layak untuk berbicara perintah dan larangan? Allah. Ada manusia yang ketika dia berbicara tentang perintah dan larangan dalam Islam, ya, dia ngomong tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka saat itu dia sedang berdosa. Dosa apa namanya? Malikiyah. Menghambakan manusia, itu dosa Malikiyah. Yang pantas untuk memperbudak manusia siapa? Allah. Ada manusia yang membudakkan manusia. Itu dosa Malikiyah tuh. Oke, nanti kita bisa simpulkan selama ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu masuk dosa yang mana gitu. Oke. Yang kedua, Syaitoniyah. Dosa Syaitoniyah itu bertasabuh dengan setan. Paham ya? Dosa-dosa karena bertasabuh. Bertasabuh itu menyerupai perangainya setan. Apa perangainya setan? Hasad, adu domba, apalagi memperindah maksiat. Ya, itu kan kerja setan, Bunda. Menunda-nunda orang lain untuk melakukan kebaikan. Gak usah lah bang dulu sholat di masjid, sini aja lah dulu, kata istrinya. Berarti saat itu istrinya Syaitoniyah. Udahlah, nantilah baca Quran tuh, siap ini saja. Menunda-nunda orang melakukan kebaikan, itu namanya dosa Syaitoniyah. Apalagi menghasut. Nah, itu masuk dosa Syaitoniyah. Kalau Sabu'iyah, dosa-dosa terkait hewan buas. Bunda kalau lihat hewan buas apa? Temperamen, suka marahan, emosi, menerkam yang lemah, melakukan keburukan di depan halayak ramai. Paham ya Bunda? Tengok tuh binatang buas tuh. Kalau menerkam itu di mana dia? Depan orang, bengis, tidak ada empatinya. Paham? Itu dosa Sabu'iyah. Jadi orang yang senang marahan itu, temperamen ini dan sebagainya, sikit-sikit emosi, nah itu Sabu'iyah. Memang Sabu'iyah, hewan buas. Saat itu dia
sudah menjadi hewan buas. Kalau bahimiyah, hewan ternak. Bunda kalau lihat hewan ternak gimana? Yang penting makan, yang penting minum, yang penting kawin. Oke. Yang penting tersalurkan syahwat perut, yang penting tersalurkan syahwat kemaluan, yang penting hidup, yang penting berkembang biak. Nah, itulah hewan ternak tuh. Tak pandang bulu dia, entahkah itu halal yang haram, yang penting hidup aja lah. Ya, itu namanya bahimiyah. Makan, terus yang penting makan dia, tapi tak tahu, dia tak mikir tuh makanan itu dari mana, halal kah, haram kah, dia nggak mikir tuh. Yang penting kawin, dan dia nggak pikir tuh kemana dia mau sodorkan gitu kan. Yang penting kawin, yang penting hidup. Taunya cuma makan, minum, makan, minum, kerja, hidup, berkembang biak. Itu dosa bahimiyah. Jadi kata Ibnu Qayyim, manusia itu nggak lepas dari 4 ini. Kalau nggak malikiyah, syaitoniyah. Kalau nggak syaitoniyah, sabuiyah. Kalau nggak sabuiyah, bahimiyah. Tergambar kita dosa kita. Sekilas sudah. Berarti mohon maaf, mencuri itu di mana letaknya? Bis satu, setan nggak mencuri, Bunda. Sifat aslinya nggak mencuri, cuman karena dia sudah mengikuti sabuiyah dan bahimiyah, jadi setan itu jadi sabuiyah dan bahimiyah. Yang suka mencuri itu apa? Hewan buas, hewan ternak. Riba di mana? Bahimiyah. Nah, riba itu bahimiyah nggak penting dia sama dia. Yang penting punya mobil, yang penting punya rumah, yang penting punya kendaraan. Nah, paham ya? Itu bahimiyah. Ngumpat syaitoniyah. Ngumpat itu syaitoniyah. Orang yang ngumpat itu syaitoniyah. Baik. Menunda-nunda kebaikan, syaitoniyah. Yang buruk terasa indah, yang buruk itu syaitoniyah. Mengubah yang buruk terasa indah. Yang baik terasa buruk, syaitoniyah. Paham ya? Udahlah, amalan ini baca yasinan malam, khususnya malam Jumat, nggak usah malam-malam yang lain. Atau sholat fardu atau sholat sunnah di kuburan. Nah, paham ya udah? Itu kan nampak baik kan, tapi sebenarnya itu buruk, karena Nabi melarang. Nah, tempat-tempat pemakaman itu dijadikan sholat. Adapun sholat jenazah karena tidak ada ruku' dan sujud, maka dibolehkan sholat jenazah. Nah, ada dia. Dan hal-hal yang lainnya. Baik, paham sampai sini? Nah, jadi kadang kita Bunda, kembali lagi, kadang melakukan dosa yang sama, terkadang melakukan dosa yang baru. Kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa, maka baca doa iftitah ini. Berarti simpelnya, ketika membaca ungkapan ini, kita memohon perlindungan dari dosa di masa yang akan datang. Paham ya?
Saya ulang kembali. Ketika membaca doa ini, kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Paham ya? Tarik kesimpulannya. Jadi, kalau tak hafal ini, cukup itu sajalah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Langsung tuh. Tertanam di dalam hati, ya Allah, mohon perlindungan ya kan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Nanti muncul nanti itu Bunda. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan dosa. Ya, bantu saya agar tidak melakukan kembali dosa tersebut. Biarlah dia menjadi lipatan sejarah. Bukan hanya mantan saja Bunda, jadi lipatan sejarah. Dosa juga demikian. Biarlah dia menjadi lipatan sejarah. Ada yang tanyakan sampai sini? Baik. Stres memikirkan dosa. Kalau dosa kecil itu, maka Allah turunkan sifat apa? Afun. Terlampau banyak dosanya, Allah turunkan sifat Ghafur. Paham ya Bunda? Hidupnya memang dosa terus, taunya cuma dosa. Nggak ada kebaikan yang dilakukan. Taunya memang bangun tidur sampai tidur lagi, dosa aja yang kerjakan. Allah turunkan sifat Ghafar. Artinya apa? Apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, dilakukan oleh manusia, pasti diampuni oleh Allah. Tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Bunda. Sekarang serius nggak dia bertaubat itu? Bukti keseriusannya apa? Dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang kemungkinan bisa mendatangkan dosa. Kalau aku ke tempat itu nampaknya buat dosa lah. Dia nggak akan ke sana doh. Itu dia serius untuk bertaubat. Tapi kalau seperti ikan, ya kan? Diasinin asin dia, digarami garam, dibuat pedas pedas. Kemana saja dia masuk, buat dosa. Tergantung siapa yang mempengaruhinya. Dekat sama ustadz kalem, dekat tukang mabuk teler dia. Ya kan? Dekat tukang mengumpat dia. Itu kan seperti ikan mati. Ikan kalau hidup, walaupun dia hidup di lautan yang asin, tak pernah asin dia Bunda. Tapi begitu mati dia, berubah semuanya. Jadi ikan asin, padahal dia tak pernah asin. Jadi pedas, jadi manis. Jangan seperti ikan mati. Baik, kita lanjutkan. Ada acara apa Bunda? Siang? Udah. Ini hari apa? Oh, Masya Allah. Hari pun nggak ingat saya lagi Bunda. Baik, kita lanjutkan. Allahumma naqqini. Minal khotoya. Kama yunaqqas
Thawbul abyadu minad danas. Oke, poin kedua. Nanti kalau ditanya bisa jawab ya. Poin pertama tadi apa? Dosa kapan nih Bunda? Masa yang akan datang. Jangan sampai masuk paragraf 2 hilang paragraf 1 Bunda. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Allahumma, ya Allah, naqini, bersihkan aku. Bersihkan aku. Minal khotoya, dari dosa. Kama, sebagaimana, yunaqqa, dibersihkan, as-thawbu, pakaian, al-abyad, putih, hitam apa? Aswad, jangan hajar Bunda. Abyad itu putih. Min, dari, danas, noda, atau kotoran. Oke. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran atau dari noda. Baik. Nah, poin pentingnya di sini, coba perhatikan. Boleh diterjemahkan dulu. Oke? Nah, naqini, Bunda kalau paham nanti nakini ini maka akan terjawab nanti. Pelan-pelan. Naqini ini terambil dari kata naqo. Naqo itu memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk. Atau sebaliknya, memisahkan yang buruk dari yang baik. Kalau bahasa kitanya Bunda, bahasa kitanya sortir. Paham sortir? Lagi panen buah matoa. Oke. Kemudian dipilih mana buah-buah yang bagus. Tersisalah buah yang busuk atau buah-buah yang terkelupas kulitnya. Oke. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan naqo. Paham ya? Kalau Bunda potong kuku sampai ikut dagingnya, itu bukan naqo. Jelas ya? Kalau Bunda lagi nyuci baju, di mana baju itu ada noda yang membandel, Bunda bersihkan sampai koyak baju itu bukan naqo. Nah, jelas? Apalagi nyuci empedu hewan, ingin dimakan dagingnya. Paham ya? Pelan-pelan kita, jangan sampai nanti pecah gitu kan.
Kalau sampai pecah atau ikut kulitnya, itu bukan naqo. Paham sampai sini? Oke. Kalau begitu, apa maksud dari ungkapan ini? Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda atau kotoran. Maksudnya adalah, ya Allah, hapus dosa-dosaku tanpa menguras kebaikanku. Sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Nah, ini maksud yang kedua, Bunda. Ya Allah, hapus dosa-dosaku tanpa menguras kebaikanku, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Kita pahami dulu, Bunda. Begini, kita dulu saat kita dilahirkan, jiwa kita ini bersih seperti pakaian putih. Lama-kelamaan tumbuh dewasa, muncul titik-titik hitam akibat dosa. Kita memohon kepada Allah agar jiwa kita itu dibersihkan dari perbuatan dosa, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Pakaian putih itu sedikit saja nampak kotoran, sedikit ada noda, dia akan nampak, ya kan? Kita bersihkan terus menerus, ya kan? Jangan sampai ketika kita membersihkan pakaian putih itu koyak. Paham? Sehingga maksud kata para ulama dari ungkapan ini, kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita itu dihapuskan tanpa menguras kebaikan yang kita lakukan. Ingat, Bunda, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu menghapus pahala. Saya ulang kembali, ada yang menghapus. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu menghapus pahala. Ada yang menghapus seluruh pahalanya, ada yang menghapus sebahagian pahalanya. Apa yang menghapus seluruh pahalanya? Syirik. Kalau dia sudah melakukan kesyirikan, Bunda, maka terhapuslah seluruh kebaikannya. Paham ya? Nah, termasuk di dalamnya murtad. Orang kalau sudah murtad, maka seluruh amalnya itu terhapus. Atau dia tidak murtad, kafir sejak dini, maka seluruh kebaikannya itu tidak ada nilainya. Tapi selain dosa-dosa tersebut, itu dapat menghapus sebahagian pahala. Apa itu? Meninggalkan sholat asar saja, itu terhapuslah seluruh ibadahnya hari itu kan? Man tarakas sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amalnya hari itu. Tapi tidak seluruhnya. Di sholat asar saja, Bunda, hari itu terhapus seluruh amalnya. Dan banyak juga dosa-dosa yang lain. Meninggalkan sholat itu menghapus sebahagian amal. Tapi ingat kaedahnya, dosa besar itu hanya akan terhapus jika ditaubati. Sedangkan dosa kecil itu akan terhapus dengan sendirinya dengan amal soleh. Itu kaedahnya. Demikian juga setiap perbuatan dosa dapat menghapus pahala. Setiap perbuatan baik dapat menghapus dosa. Dengan catatan dosa-dosa itu adalah dosa kecil. Bagaimana? Kita kan dulu pernah melakukan dosa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hapus dosa-dosaku ya Allah. Tapi jangan ikut terhapus kebaikan-kebaikan yang selama ini aku lakukan. Apa ungkapannya? Allahumma naqqini.
minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minal. Tetap ya Allah, kebaikan-kebaikan yang dulu aku lakukan tetap itu tercatat dalam catatan amal kebaikan. Cukuplah dosa-dosa saja yang terhapus. Dasar Bunda doa ini Bunda. Nah, jadi ya. Tapi ada belajar kan, dosa itu berlaku gitu. Kalau kita udah belajar, udah tahu. Kalau memang belum tahu, belum tahu. ada ilmunya. Iya. Orang yang tidak, pena itu diangkat bagi orang yang belum tahu. Kemudian bagi orang yang tertidur, bagi orang yang pingsan. Dan ada catatan-catatan di mana dia tidak dihitung dosa. Sebagaimana juga orang yang sholat, ternyata banyak kekeliruan di dalam sholatnya, ya kan? Tetap dicatat pahala dalam sholatnya. Namun tidak sampai pada tahap sempurna. Itu saja, Bunda. Nah, sekarang begini, kita tidak cerita masa lalu. Nah, ya kan? Setelah kita belajar ini, Bunda, banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin tanpa kita sadari. Tapi itu dicatat dosa. Apalagi yang ibu-ibu ini gitu kan. Nah, ibu-ibu kan semuanya, Bunda. Setiap dalam sepekan 7 kali dia menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau sudah ada masalah dalam rumah tangganya, hilang ilmunya. Nah, pertama, kalau ada perempuan yang ketika mendapatkan masalah dalam hidupnya, kemudian membuat masalah itu menjadi membuat hidupnya semakin bermasalah. Ingat, Allah berikan ujian itu bukan untuk membuat masalah. Paham ya, Bunda? Tapi untuk mengangkat derajat, menghapus dosa dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang-orang ketika dia mendapatkan musibah, malah dia menganggap itu menjadi masalah besar dalam hidupnya? Satu, karena tidak punya ilmu. Oke, yang kedua, dia punya ilmu, tapi hilang memori ilmunya itu saat dapat masalah. Kenapa? Kenapa, Bunda? Teknisnya kurang. Kalau sudah dapat masalah, duduk dulu. Jangan berdiri. Kalau udah dapat masalah, duduk. Oke? Tarik nafas panjang-panjang. Keluarkan pelan-pelan. Kemudian istighfar. Maka muncul nanti ilmu itu lagi. Begitu cara menyikapinya. Paham ya? Jadi kalau sudah umpamanya marah suami atau lain sebagainya, anak bandel, duduk. Nah, jangan berdiri, duduk. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti insya Allah muncul nanti tuh ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Paham ya? Coba nanti ke depannya seperti itu. Jelas ya. Kalau bagi suami yang paham, kalau udah istrinya ngambek, temperamen, tantrum, biasalah itu kan, Bunda. Boleh. Cohekan aku, ya dah. Ceraikan aku, ya kan. Kalau bahasa kami sana, cohekan aku, sikit-sikit dapat masalah. Urut tengkuknya, itu tengkuk perempuan itu lagi tegang loh. Maka diurut supaya lancar aliran darahnya kan. Astagfirullahaladzim. Balik lagi. Bagi suami yang paham. Jelas ya. Sebaliknya juga suami kayak gitu, Bunda. Urut itu kan. Karena memang orang marah ini tegang nih, Bunda. Ini tegang nih. Setiap orang yang temperamen marah ini tegang. Makanya banyak orang yang serangan jantung, ya kan, dan lain sebagainya, gara-gara berawal dari marah, mendengarkan musibah, ya kan. Ini tegang. Kenapa? Nggak lancar aliran darahnya, maka diurut.
suruh duduk. Nah, insya Allah nanti solusi itu nanti muncul, baru muncul nanti. Oh, ini kata ustadz kami dulu kayak gini, ustadzah kami seperti ini, dalam Al-Quran seperti dalam Sunnah. Kalau saya ngomong seperti ini, apa dampaknya? Tapi kalau tidak seperti itu, wah, nanti setelah itu baru nyesal. Nah, kenapa aku tadi marah sama anakku ya? Tapi sudah menjadi apa namanya, dampak buruk bagi psikologisnya gitu kan, dan lain sebagainya. Betapa banyak orang tua yang menyesal setelah dia melakukan itu. Tapi sadarnya dia setelah melakukan keburukan itu kan, dan itu kita tidak inginkan. Nah, iya, dari sisi dosa kita minta ampun, tapi dampaknya bagi pasangan, bagi anak kan itu sangat buruk sekali. Itu teknisnya. Jelas ya. Kalau nggak bisa, kalau udah marah, jangankan mau pegang-pegang, keluar kalau bisa dari rumah Ustadz gitu kan. Nah, kalau kayak gitu udah. Bagi suami kalau sudah memilih untuk keluar, Bunda, dia bukan menghindar dari masalah. Ini saya cerita sebagai seorang laki-laki. Nah, ya kan? Oke, setiap kita punya masalah, bukan menghindar dari masalah, tapi sebenarnya dia ingin meringankan masalah itu. Kenapa? Karena kalau dia tetap di situ, ya kan, melihat perempuan itu ngomel-ngomel terus, yang ada naik emosi, bisa keluar nanti dalam bentuk tindakan, ucapan-ucapan kasar. Lebih baik nggak usah dia dengar, keluar. Nah, datang perempuan, udah masalah, keluar saja gitu kan, nggak mau dengarkan. Ya, sebenarnya dia ingin mendudukkan dirinya dulu. Setelah duduk dirinya santai, baru dia balik ke rumah. Apa tadi masalah, Dek, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Ini angel ya. Nah, jadi kalau ya, apa namanya, mungkin ada perempuan-perempuan yang mungkin herannya setiap marah keluar. Nah, ya kan, keluar, nggak mau mendengarkan apa yang awak sampaikan. Itu sebenarnya dia ingin mendudukkan dirinya dulu. Nah, jadi ya. Jadi saling memahami lah. Kok cerita ke sana nih? Baik. Nah. Kalau psikolog malah disuruh main air. Kalau psikolog kita disuruh main air. Ya. Nenangin diri. Nah, termasuk solusi juga tuh, Bunda. Iya. Tapi jangan main airnya, jangan jauh-jauh, pergi pula nanti kan ke sana gitu. Ya, 3 hari 3 malam nggak balik-balik, lagi nenangkan diri gitu kan. Nah, jadi. Yang penting jangan merasa lelah sendiri. Nah, paham ya? Kadang perempuan menganggap dia merasa lelah sendiri, capek. Nah, dia tidak terpikir bagi dia bahwasanya suaminya juga lelah. Suami juga seperti itu, menganggap dia lelah sendiri. Nah, dia tidak menganggap istrinya juga lelah. Merasa lelah sendiri itu masalah. Nah, jelas. Ya. Makanya perempuan itu, Bunda, mudah masuk surganya, tapi paling banyak pula masuk neraka. Sulit dia mengontrol mulutnya, sulit berterima kasih kepada suami. Satu keburukan saja lupa tuh kebaikan-kebaikan yang lain. Sikit-sikit kalau marah, pisah dan lain sebagainya. Itu yang membuat perempuan itu. Makanya pentingnya belajar itu. Salah satu kebaikan-kebaikan yang banyak ditinggalkan oleh perempuan adalah menghadiri majelis ilmu. Segelintir orang, Bunda, ini yang ada ini, karena di sekeliling kita banyak saudari-saudari kita yang menghadiri, tapi di luar sana nggak ada yang seperti ini nih. Paham ya? Ya paling pas Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu ngajinya. Nah, yang lain nggak ada. Bagaimana sedangkan kita yang berilmu saja ya, sulit untuk menerapkan ilmu itu saat dapat musibah. Apalagi orang yang tidak punya basic sama sekali.
Makanya kalau sudah ketemu orang-orang yang seperti itu, langsung simpulkan, wajar dia nggak paham. Nah, jangan sibuk menyalahkan dia dulu. Dia nggak paham. Sedangkan kita saja yang paham, masih bisa terjerumus. Nah, jadi ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti yang pertama tadi apa? Masih ingat? Coba saya ulang. Yang pertama tadi apa? Minta perlindungan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Yang kedua? Tanpa menguras kebaikan. Oke. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghsil. Khoto ya bilma. Sebenarnya singkat Bunda, tapi kok belum hafal gitu. Bilma'i wassalji wal barodi. Ya Allah, irsil, cucilah khotoya dosaku bilma'i dengan air, wasalji air salju, wal barodi air dingin. Ada yang menerjemahkan air embun, tapi sebenarnya mencakup air dingin selain air salju. Entah apalah itu. Entah air es, entah air embun, ya kan? Yang penting air dingin selain air salju. Itu masuk wal barad. Baik, ya Allah, cucilah dosa-dosaku. Maksudnya adalah, sebelum kita simpulkan dulu, Bunda, kalau pakaian itu ada kuman najis, biasanya Bunda bersihkan pakai air dingin atau pakai air panas. Ngepel rumah air dingin atau air panas? Nah, ngepel rumah sebenarnya lebih bagus pakai air panas Bunda daripada pakai apa namanya? Pakai apa tuh? Obat-obat itu. Lebih bagus pakai air panas. Nah, jelas ya. Saya juga kalau bukan minyak saja Bunda, kuman itu akan hilang dengan air panas. Jadi menghilangkan pakai kuman-kuman di baju dan lain sebagainya itu pakai air panas. Oke. Nah, tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta agar dihapus dosa-dosa bukan dengan air panas, tapi melainkan semuanya air dingin. Ini bilma, air biasa ini kan hakikatnya air dingin juga, iya kan? Tapi tak terlampau dingin. Kemudian ditambah lagi dinginnya, kemudian ditambah lagi dinginnya. Kenapa? Begini jawabnya. Karena Nabi mengibaratkan dosa itu seperti api. Saya ulang kembali, Nabi mengibaratkan dosa itu seperti api. Karenanya orang yang melakukan dosa itu mengantarkan pelakunya masuk ke dalam api. Paham ya? Masuk ke dalam neraka jahanam. Sedangkan kebaikan itu diibaratkan Nabi seperti air dingin. Paham? Maka kalau lagi marah, ya kan, itu kan semuanya menunjukkan api, lagi panas barang tuh. Ya kan, emosi lagi panas. Nah, semuanya lagi panas. Berarti saat itu dia sedang berapi. Maka orang-orang yang seperti itu mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Oke. Maksud dari kalimat ini adalah, ya Allah, hapus
dosa-dosaku di masa silam sehingga engkau tidak menghukum aku disebabkan dosa-dosa tersebut. Oke, berarti yang ketiga ini kita meminta dosa kita dihapuskan supaya Allah tidak menghukum kita sebab dosa-dosa tersebut. Paham ya? Kalau yang kedua tadi hanya sebatas meminta dosa dihapuskan tanpa menguras kebaikan. Yang ini maksudnya minta agar tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dosa-dosa itu. Nah, paham ya? Setiap dosa itu Bunda ada hukumannya. Baik hukumannya ada 4. 1, di dunia, sakratul maut, alam barzakh, alam akhirat. Itu hukuman dosa, Bunda. Oke, sebutkan hukuman dosa yang diterima seseorang ketika di dunia. Nah, itu. Nah, hukumannya. Kita tidak berbicara tentang segera dihukum. Ayo, Bunda. Apa hukuman orang yang melakukan dosa ketika di dunia? Malas beribadah, terhalang dari ketaatan, terhalang mendapatkan ilmu, hidup tidak berkah. Itu hukuman-hukuman dosa di dunia. Paham ya? Ibadah pasti bermasalah. Termasuk sholat tak khusyuk. Itu karena dosa. Jadi puncak segala masalah yang diterima oleh manusia ini kan karena dosa semuanya. Bunda. Terhalang mendapatkan ilmu, malas beribadah, terhalang dalam ketaatan, selalu menunda-nunda kebaikan. Oke, hidup tidak berkah. Itu hukuman dosa yang dia terima ketika di dunia. Oke. Apalagi saat sakratul maut bagaimana? Sakit proses kematiannya. Di alam barzakh apa hukumannya? Ruhnya ditempatkan di mana? Sijin. Apalagi dibukakan pintu neraka. Itu kan yang sudah umum kita ketahui. Di alam akhirat apa? Melewati proses-proses yang menyakitkan. Nanti di padang mahsyar. Tahapnya, ujungnya apa? Endingnya masuk neraka. Kalaupun dia masuk surga, Bunda, dia akan melewati proses-proses yang menyakitkan. Itu kan hukuman dari dosa. Kita meminta kepada Allah, jangan sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, Allah menghukum kita. Karena bentuknya di sini adalah umum, maka maksudnya apa? Jangan sebab dosa-dosaku di masa lalu, ya Allah, Engkau menimpakan hukuman kepadaku atas dosaku, menimpakan hukuman kepadaku saat ini. Seperti apa? Mungkin sebab dosa kita anak seperti ini, paham ya? Kemudian rezeki terhambat, ya kan? Rezeki itu terlambat datangnya sebab dosa juga. Tidak sepenuhnya itu adalah ujian, tapi terkadang juga yang menghambat rezeki itu adalah dosa. Nah, ada juga kadang ujian. Ujiannya seperti apa? Contohnya semisal Hajar lah. Padahal sebenarnya di bawah kaki Ismail itu kan sudah ada air. Tinggal keluar saja air Zam-Zam itu kan udah. Tapi mengharuskan Hajar itu mesti naik bolak-balik itu loh. Padahal air itu sudah ada di bawah.
Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup ini harus sabar. Kemudian mendahulukan ikhtiar. Sebenarnya air itu sudah ada di bawah, tapi nggak Allah keluarkan setelah ibunya mondar-mandir turun bukit, naik bukit dulu kan. Dia. Berarti itu ujian. Tapi terkadang juga menghambat rezeki itu adalah dosa. Tapi kalau orang yang sudah hatinya mati, maka tak ada masalah rezeki itu. Ya, rezeki itu tetap lancar, tapi hanya untuk menjauhkan dia dari Allah. Itu yang kita kenal dengan istidraj. Baik. Satu, meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Yang kedua, dihapuskan dosa tanpa mengurus kebaikan. Yang ketiga, jangan ditimpakan hukuman atas dosa-dosa itu. Inilah puncak kenikmatan seorang hamba yang beriman itu, Bunda, melalui doa ini. Kira-kira apa yang mau kita inginkan lagi? Nggak ada kan? Kalau sudah dihindarkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang, kemudian dihapuskan dosa tanpa menguras kebaikan, tidak ditimpakan hukuman, apa yang mau kita terima? Apalagi setelah itu yang ingin kita dapat, yang ingin kita raih? Nggak ada kan? Itulah puncak kenikmatan. Orang masuk surga itu karena dosanya dihapuskan. Paham ya, Bunda? Karena tak ada manusia yang tak berdosa. Karena dosanya lah dihapuskan, maka dia layak masuk surga. Nggak mungkin dia masuk surga membawa dosa. Kalau dia masuk surga membawa dosa, nanti balik lagi nanti mengumpat di surga. Nah, wajahnya masem di dalam surga. Karena efek dari dosa itu kan akan melahirkan dosa yang lain. Itu juga hukumannya, Bunda. Hukuman dosa yang diterima oleh manusia ketika dia tidak segera bertaubat adalah akan muncul dosa-dosa yang lain. Itu kan dampak buruknya ya. Itu dampak buruk itu kan hukuman. Orang kalau sudah buat dosa, dia nggak mau bertaubat, nggak segera memohon ampun, pasti lahir dosa-dosa yang lain. Nggak tinggal sholat zuhur lama-lama, tinggal sholat asar. Lama-lama tinggal sholat maghrib. Lama-lama tinggal sholat isya. Lama-lama sholat 5 waktu nggak dikerjakannya. Itu kan karena dosa itu beranak dia. Maka segera bertaubat. Dan kita sudah dengarkan wasari'u, selalu kita dengar wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bahwasanya manusia yang bertakwa itu bukanlah manusia yang tidak memiliki dosa. Tapi manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang ketika dia berdosa, dia segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Paham ya? Baik. Menariknya, Bunda, doa ini senantiasa selalu dibaca oleh Rasulullah, Nabi kita. Paham ya, Bunda? Karena kalau bagi Nabi dan orang-orang soleh pada umumnya, mereka tidak maksimal beribadah, mereka menganggap itu sudah dosa. Kalau kita sudah nyata-nyata melakukan dosa, baru kita anggap itu dosa gitu. Jelas ya. Dan terkadang pun tidak dianggap dosa. Kalau Nabi itu, kalau tidak maksimal, makanya kenapa Nabi mengajarkan keluar dari toilet itu baca ghufronaka. Kita mohon, emang dosa apa yang kita lakukan di dalam toilet? Nggak ada kan? Tapi karena kita tidak bisa berzikir di situ, maka sehingga keluar dari toilet itu kita memohon, ya Allah, saya selama di toilet, saya tidak bisa berzikir kepadamu, maka keluar dari toilet ini, saya memohon ampunanmu. Maka kalau ada orang yang di luar toilet, dia tidak berzikir, dia meninggalkan ketaatan, memang parah kali. Jadi itu menunjukkan bahwasanya hidup ini mesti senantiasa
berzikir. Sampai-sampai ketika kita masuk ke toilet, kita dianjurkan untuk tidak berzikir, kita keluar memohon ampun. Iya, jauh lebih parah dari situ. Nah, baik, ada yang tanyakan? Alhamdulillah. Kita cukupkan Bunda doa iftitah sampai sini ya. Nanti kalau kita lanjutkan nanti doa iftitah yang lainnya nggak lanjut. Hah? Minggu depan kita membahas bacaan-bacaan sholat lainnya seperti ta'awuz al-fatihah, tapi ta'awuz al-fatihah sudah kita bahas, tapi kita simpulkan saja, nggak perlu kita jelaskan. Kalau baca ta'awuz ingat 3 hal, kalau baca alhamdulillah ingat 2 hal, kalau baca ar-rahmanir rahim ingat 1 hal, kalau baca ar-rahmanir maliki yaumiddin ingat 2 hal. Begitu saja. Jadi kita tidak membahas lagi mufradatnya, kita tidak membahas tafsirnya, langsung kita simpulkan saja karena sudah kita bahas dulu ya Bunda. Yang ingin kenapa demikian saya sampaikan, supaya kalau kita baca Al-Fatihah langsung yang intinya itu. Nanti terlalu panjang-panjang intinya nggak dapat gitu. Lebih baik langsung ke intinya saja. Seperti nanti kalau bertaus, sebenarnya bertaus tujuan untuk apa? Untuk menunjukkan diri kita ini lemah, Allah itu kuat, sehingga kita memohon perlindungan. Contoh semisal seperti itulah. Untuk menunjukkan bahwasanya setan itu adalah musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman. Baik, ada yang tanyakan? 921 ya Bunda? Masya Allah. Nah. Baik. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau gunung itu kan dosa juga. Dosa. Kalau apa bedanya foto ya? Ada ulama yang membagi kalau dzunub itu orang-orang yang terlampau memiliki dosa. Dzanbun itu dosanya sedikit. Kalau dzunub terlampau banyak dosanya. Iya. Kalau khoto itu mencakup kesalahan secara umum. Dosa-dosa secara umum. Baik itu dosa kecil, dosa besar, ya kan. Kemudian apalagi dosa yang sedikit, baik itu juga dosa yang banyak. Dzanbun itu sedikit dia melakukan dosa. Kalau dzunub itu terlampau. Kalau apa itu namanya? Ada paling tinggi itu Bunda. Lupa saya. Coba bisa dilanjutkan yang melampaui batas. Yang melampaui batas apa tuh? Lupa saya. Masih ingat? Toho. Itu lebih dari dzunub. Jadi ada orang yang sedikit melakukan dosa, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang terlampau. Nanti naik lagi lebih dari situ lagi. Apa namanya? Iqnatu. Mohon maaf, bukan la taqnatu, apa? Tusrifu, kalau nggak salah ya. Orang-orang yang hari-harinya memang tidak ada kebaikannya, memang dosa semuanya. Kan itu yang disebut oleh Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu la tusrifu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Ada sebelum itu lupa saya. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang melampaui batas hidupnya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu ditujukan kepada orang yang memang dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa saja yang dia lakukan Bunda. Pun begitu Allah katakan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Betapa Allah Maha Kasih dan Sayang Bunda. Jadi nggak ada dosa itu yang nggak diampuni.
Catatannya ada. Catatan itu nanti diingatkan kembali. Dosamu sudah dihapuskan, hukumanmu juga sudah dihapuskan, tapi ingat, ini dosamu. Dia akan mengakui, iya ya Allah, iya Allah, iya. Dia akan setiap manusia akan mengakui. Ada yang ditampakkan di halayak ramai, ada yang hanya dirinya sendiri. Dia akui, setelah itu Allah hapus saat itu keburukannya, Allah tampakkan kebaikannya, dia masuk surga. Itu disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Ini setiap kita dia akan diingatkan dengan dosa-dosa kita, sadar atau tidak, tahu atau tidak, akan diingatkan. Maka semua manusia pada saat itu akan ingat dengan dosanya. Hari ini kita banyak melupakan, jangankan yang lalu-lalu, yang mungkin semalam saja nggak lupa gitu kan. Jadi ya. Tapi kalau dosa orang diingat terus, dosa orang diingat terus, dosa sendiri dilupakan. Begitu benci dia melihat orang melakukan dosa, dia tak pernah benci dengan dirinya, bahwasanya dirinya selalu melakukan dosa. Ada apa? Iya kan? Akan diingatkan. Maka pastikan kedepannya catatan-catatan amal itu berisi dengan kebaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saya merenung itu, Bunda? Kenapa Fudail bin Iyad itu mengatakan, aku malu di hadapanmu ya Allah, meskipun engkau mengampuniku. Saya selama ini nggak mudeng tuh, Bunda. Apalah maksudnya, cari-cari apalah, nggak ada penjelasan dan lain sebagainya. Jadi ada satu kitab ya, saya baca bahwa ternyata di situ setiap catatan dosa itu tidak akan pernah terhapus. Catatan kriminal itu tidak akan pernah terhapus. Maka walaupun Allah mengampuni kita, iya kan? Catatan dosa itu tidak akan terhapus. Itu yang membuat kita malu nanti saat berdiri di hadapan Allah. Itulah muncullah ungkapan itu. Aku malu di hadapanmu ya Allah, meskipun engkau mengampuniku. Jadi ya. Nah, hari ini kita lihat, nggak apa-apa, dosa kecil kok. Ada istilah-istilah seperti itu. Nggak apa-apa, dosa kecil. Atau dosa besar pun tak apa-apa, nanti kan bisa taubat. Ada ini seperti itu, udah. Karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Ya nggak apa-apa lah. Nanti buat dosa umur 50 tahun atau umur 60 tahun atau 33 hari mau mati baru tahuan. Bahkan ada yang lebih parah. Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Walaupun transit di ada yang lebih parah tuh. Jangan sampai seperti itu, Bunda. Ya, jadi orang yang meremehkan dosa kecil itu jadi dosa besar. Itu kaidahnya tuh. Meremehkan dosa kecil jadi dosa besar. Baik, alhamdulillah. Ya. Dari tingkatan dosa tadi kan ada dosa terbesar ya. Salah satunya durhaka pada orang tua. Ya. Yang batasan yang seperti apa saja sih yang dikatakan durhaka pada orang tua? Sepanjang tidak menunaikan hak dirinya sebagai orang tua. Jadi gampangnya begini, zolim, kita paham dulu, zolim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zolim itu apa? Adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hak-hak orang tua harus terpenuhi. Sepanjang anak itu tidak memenuhi hak orang tuanya, maka saat itu anak sudah dikatakan durhaka. Dan banyak kalau dijabarkan, termasuk perintah melembutkan suara, ya kan, di hadapan orang tua. Itu kan perintah Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai kan konteksnya saja, saja kan tidak boleh. Apalagi lebih dari itu.
Nah, apalagi kalau dia tidak mampu dengan menafkahinya, ya kan? Kalau orang tua mampu, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Tapi kalau orang tua tidak mampu, maka berdosa seluruh anaknya kalau tidak menafkahi orang tuanya. Kalau ada di antara mereka yang mewakili, alhamdulillah. Nah, dia fardu kifayah dia. Apalagi termasuk mengeraskan suara, apalagi kemudian marah dan lain sebagainya. Karena Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Apalagi termasuk juga tidak memberikan kabar. Paham ya Bunda? Tapi kalau orang tua Berbulan- yang sudah meninggal itu kita bisa berdosa, Ustaz. Kayak kalau mendoakan itu termasuk dosa. Iya. Kalau Ya, karena Nabi memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua tiada. Di antara bakti anak kepada orang tua itu menyambung kekerabatan yang diputus oleh orang tuanya. Kalau dulu orang tuanya pernah memutus silaturahmi kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada siapapun itu, maka kewajiban anaknya untuk menyambungnya sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya. Apalagi menunaikan wasiatnya, mengqadha puasanya, membayar fidyahnya, meminta ampun. Kalau orang tua kita sudah tiada, ingat saja Bunda, kan doa anak yang soleh. Kenapa doa anak yang soleh? Jangan surya sampai. Katanya kalau kita nggak doain orang tua, doa kita nggak dikabulkan. Apakah doa orang yang tidak soleh tidak sampai? Sebenarnya itu isyarat Bunda. Kalau doa orang yang tidak soleh, ya sepanjang dia optimis, khusyuk, ikhlas, berharap doanya dikabulkan. Kan itu catatannya. Cuman kenapa disebut doa anaknya? Hanya anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Anak yang tak soleh, jangankan doakan orang, doa sendiri tak mau dia. Nah, itu sebenarnya. Oke, satu. Yang kedua, apa yang kita doakan kalau gitu? Satu, memohon ampunan untuk dirinya. Oke, kemudian meminta agar derajatnya ditinggikan. Kemudian memohon agar seluruh amal ibadahnya diterima. Ingat itu, amal ibadah diterima, dosa dihapuskan, derajat ditinggikan. Itu tiga itu ingat. Makanya kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma rfa' darajatahu. Ya Allah, angkat derajatnya. Jadi ingat saja itu, jangan lepas dari yang tiga ini. Kebanyakan orang memohon ampun untuk orang tuanya, tapi lupa di yang satu, amal ibadah diterima. Jangan ampunan, dosa dihapuskan, amal ibadah tak diterima. Jelas ya. Jangan dua-dua ini, tapi tidak meminta kepada Allah agar derajatnya ditinggikan. Bagaimana derajat orang tua itu ditinggikan? Padahal orang tua sudah wafat, melalui kebaikan anaknya. Paham ya Bunda? Nah, itu dia. Jadi semakin baik kita sebagai seorang anak, semakin tinggilah derajat orang tua kita. Jelas. Nah, termasuk doa untuk ibu tiri ya Ustaz. termasuk. Karena manusia itu akan mendapatkan segala apa yang dia usahakan. Nah, jadi jangan, mohon maaf, ada ini kisah nyata, fakta. Jamaah kita juga, perempuan. Ustaz, sejak kecil saya ditelantarkan oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya. Saya tahu keberadaan orang tua saya, tapi sampai saat ini saya tidak mau ke tempatnya dan saya tidak mau mendoakannya. Bagaimana sikap saya itu? Tapi saya tidak pernah putus mendoakan kakek nenek saya yang sudah meninggal. Nggak boleh lah. Iya, baik. Apa bedanya kita dengan mereka kalau ternyata keburukan itu dibalas dengan keburukan? Kan 11-12 jadinya. Masalah apakah nanti orang tua itu bisa mendapatkan syafaat
dari amal baik kita walaupun ditelantarkan, serahkan kepada Allah. Paham ya Bunda? Kalau mungkin anaknya nanti di akhir kematiannya dia sadar bahwasanya dia tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian dia banyak melakukan kebaikan, kemudian wafat ditegakkan hari kiamat, setelah itu ditanya, anaknya masuk surga, orang tuanya masuk neraka, siapa yang ingin kau selamatkan, orang tuamu? Kalau kata Allah tidak, ya sudah, ya nggak bisa kan? Kalau Allah kata iya, nah itu serahkan ke Allah. Tapi semuanya syafaat itu atas izin Allah. Jelas ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.